Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Maulana. Saya dari kelas 4C, Prodi Sistem Informasi di Universitas Singapura Baksa Karawang. Saya di sini akan menghubungkan beberapa topologi-topologi yang ada di Cisco Packet Tracer. Di sini bisa terlihat ada beberapa network device yang terpakai topologi ini. Ada hub, ada router, ada juga access point dan juga dua switch di sini. Lalu komponen-komponen atau device yang dipakai yaitu ada PC, beberapa PC, ada smartphone dan juga ada sebuah server. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau mengatur yang bagian kiri dulu, yaitu bagian sini. Kita zoom sedikit, nah, agar lebih mudah mengaturnya dari router keempat. Pertama-tama yaitu kita akan melakukan konfigurasi di router keempat ini. Ada dua cara, yaitu dengan menggunakan config dan juga CLI. Tapi saya akan menggunakan config karena itu agak cepat daripada CLI, karena dengan menggunakan ini kita harus mengetikkan kode-kodenya, tapi dengan config itu akan sedikit lebih cepat, hanya karena sudah ada interface yang sudah seperti ini. Oke, di sini terlihat IP address-nya yaitu 192.168.0 dan 1 dengan submax 28, yaitu 255, yang terakhirnya itu adalah 240. Ini dia submax yang 28. Oke, kita klik on, jangan lupa. Nah, ini udah terlihat hijau, yang artinya berarti sudah terhubung. Di sini juga selain ada FA00 atau Fast Ethernet 00, ada juga yang Fast Ethernet 1, yaitu yang ini, yang menghubungkan ke router selanjutnya. Kita masukkan juga ke dalam IP address-nya, yaitu 11.20.22. Maaf, 1. Kita pakai yang bawah ini. Yang ini milik si router ini. Oke. Dengan submax-nya 30, berarti 255, 255, 252. Nah, 252 adalah submax 30. Jangan lupa kita klik on. Oke. Udah itu kita tutup saja. Oh, masih belum ada yang terlewat. Sudah itu kita akan membuat yang namanya IPDHCP. IPDHCP itu adalah untuk memberikan IP kepada device PC yang ada di sini, yang 3 ini. Cara buatnya itu kita masuk ke CLI tadi, yang ini, ke window CLI ini, lalu kita klik IPDHCP pool. Lalu dengan namanya kita akan namakan R4 karena ini ada router 4. Nah, sudah itu kita tinggal klik enter, sudah masuk. Kita tentukan networknya, network IP-nya yaitu yang tadi 192.168.0.0. IP network itu selalu diakhiri dengan 0, karena di sini adalah 01, berarti networknya adalah 00. Dengan submax-nya 255, 255, 255, 240, karena 28 subnet max-nya. Oke, hanya kita tentukan default router yaitu 192 default router. Oke, kita tentukan default router 192.168.0 dan 1. Oke, selanjutnya kita tutup saja. Kita akan coba merequest IP milik si ini. Oke, kita request di sini, ya, berhasil. Kena IP lagi, kita lihat, dan berhasil. Oke, kita lihat kembali dan berhasil. Oke, nah, kita akan cek dengan melakukan ping dari ini ke sini, successful, sini successful. Kita coba ke router ini ya, dan successful juga. Jikalau ini sudah selesai, kita akan lakukan penghubungan dari router 4 ke router 5. Nah, si router 5 ini ada 3 alamat IP yang harus kita masukkan.
Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Yang pertama itu yang pas Ethernet 00 dengan alamat IP 111.20.22 dengan submax 255.255.252. Oke, jangan lupa kita klik on. Nah, sudah terhubung, terlihat. Lalu ada juga pas Ethernet 2 ini, yang 220. Kita masukkan juga 200 101.179 dengan submax 30, subnet 252 dan on. Lalu ini adalah FA1 yang ke bawah ini, FA10. Oke. Pas Ethernet 10. Oke, kita masukkan 20, 02, 7 dan 27. Dan subnet 28. Berarti 255, 255, 240. Saya mengetahui subnetnya dari mana? Subnet ini, subnet max. Saya mengetahuinya ada di website-website seperti IP Calculator dan juga ada rumusnya. Kalau ingin mengetahui, jangan lupa klik on. Oke, sesudah kedua ini sudah terhubung dengan IP-IP yang sudah kita tentukan, kita akan melakukan penghubungan selanjutnya, yaitu yang bernama routing dinamis. Nah, routing dinamis ada beberapa jenis, ada 3 yang sudah saya pelajari, dan sekarang ini saya akan menggunakan routing dinamis EGRP. Kita kasih nilai 100. Oke. Nah, ini dia routing EGRP. Kita klik router 4 ini, kita masuk ke CLI. Kita exit dulu dari sini. Oke. Kita akan ketik router EGRP dan kita masukkan nilainya. Nah, sudah masuk. Kita akan menentukan network mana yang akan terhubung, IP network mana yang terhubung. Ini adalah kan yang ini sebagai salurannya, yaitu 111.20.20. Oke. 111.20.20.0. Ini adalah networknya. Lalu network ini kita akan langsung hubungkan kemana? Hubungkan ke network yang ini. Berarti kita tinggal mengetikkan 192.168.0.0. Ini dia networknya. Oke, router 4 sudah kita masukkan EGRP-nya, routing dinamisnya. Sekarang kita masuk ke router kelima. Masuk CLI lagi. Kita exit dari yang ini sebelumnya sampai ke router config. Lalu kita klik lagi atau ketik lagi router EGRP, nilainya 100. Oke. Di sini kita masukkan juga networknya yang tadi adalah 111.20.20.0. Nah, sudah ada pemberitahuan bahwa itu adalah IP EGRP 100 neighbor, berarti sudah terhubung. Nah, di sini karena ada banyak sekali IP-nya, kita masukkan juga berarti semua IP yang ada yang terhubung di router 5 ini. Berarti selain yang 111 ini, ada juga yang 200.101.17 dan 0. Oke. Lalu 20.02.7 dan 0. Ini dia. Sekarang kita coba tes menggunakan ping lagi dari sini ke sini, successful. Sini ke sini, successful. Oke. Kita coba ping dari PC ke ini, successful. Ya. Selanjutnya, jika ini sudah terhubung, kita akan menghubungkan ke yang server dulu, yaitu berarti ke router 6 ini. Nah, ini sudah diatur tadi IP address-nya, yang ini berarti kita tinggal mengatur si router 6 ini. Oke, kita masuk ke config. Ini adalah FA00. Kita masukkan di sini yaitu 200.101.117
10 dan subnet max 30.252. Oke, klik on. Nah, sini sudah hijau, berarti sudah terhubung. Nah, ini adalah parts Ethernet 1, 0. Kita masukkan juga alamat IP-nya, berarti alamat IP ke servernya. Yaitu 172.16.013 dengan subnet max-nya juga 30, berarti 255.252. Kita klik on. Oke. Nah, di sini kita lihat tidak ada perubahan. Berarti ada dua kemungkinan. Berarti kita salah masukkan IP atau si kabelnya ini yang salah. Nah, dalam hal ini ternyata kabel ini salah. Seharusnya kita menggunakan kabel crossover, atau jika ingin tahu secara otomatis kita bisa juga klik icon yang seperti halilintar ini. Kita klik ke sini dan klik ke sini, ini akan otomatis. Nah, ini sudah hijau secara otomatis itu. Oke, kita cek lagi. Selamat datang, ini sudah terhubung, ini juga sudah hijau. Lalu kita klik ke servernya. Kita klik ke config, Ethernet. Nah, di sini kita masukkan juga IP si server, yaitu 172.16.014. Subnet max 255.252. Ini sudah on, berarti sudah. Nah, kita coba ping. Ini kita hapus dulu. Dari sini ke sini. In progress failed. Nah, successful. Coba ping, successful. Oke. Nah, jikalau sudah, kita akan menghubungkan dengan yang sama juga, yaitu dengan IRGP 100 juga. Kita ini masukkan nilainya 100 saja. Oke, kita klik router 6, masuk ke CLI, exit dari sini, kita masuk ke router IRP 100 juga. Kita masukkan network yang akan kita gunakan, yaitu yang ini ya, yang 200.101.170. Nah, ini sudah up, berarti sudah terhubung dengan si router 5 ini. Nah, ini akan masuk ke network mana? Kita klikkan juga di sini, yaitu network si server. IP-nya yaitu 172.16.0.0. Enter dan sudah. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah terhubung dengan IRGP tadi. Kita coba hubungkan ini ke sini. Successful. Sini ke sini. Successful. Sekarang dari server ke router 5 ini, progress failed. Oke, ternyata ini sudah dicoba masih tetap failed ya. Ternyata saya kelewatan satu tahap. Di sini kita belum masukkan default gateway-nya atau IP ininya. Nah, di sini harusnya 172.168.0.113, yaitu si IP si router ini. Nah, ini harusnya dimasukkan. Nah, sekarang ini sudah kita masukkan, kita coba lagi. Nah, successful, bagus. Sekarang kita coba dari PC ke server, successful. Oke, tahap selanjutnya yaitu menghubungkan server 5 ke server berapa ini? Server 7. Server router 5 ke router 7. Oke. Ini sudah diatur dari sebelumnya, yaitu IP FA10 si router 5 ini. Berarti kita tinggal mengatur IP ini.
Baik, ini adalah FA1. Oke. Yaitu 20027 dan berapa? 30. Oke, 30 dengan itu, dengan subnet max 28 255 255 240 on dan terhubung. Nah, sebelumnya di sini kan ada 3 device, network device yang belum ditentukan IP-nya. Di sini saya akan menggunakan IP yaitu 192.168.100 dan 1 dengan submax 24. Oke, ini adalah si FA03, itu ke ruang IT. Nah, untuk ini kita masing-masing harus membuat IP masing-masing juga. Tidak apa-apa, kita akan copy paste saja akan mempermudah ini labelnya. Di sini kita akan mengganti jadi 1, di sini kita akan mengganti menjadi 2. Kenapa saya melakukan hal ini? Karena kalau nomor si IP ininya sama, itu 100, hanya mengganti yang ujung keempat ini, titik keempat ini, itu akan mengalami overlap atau peninihan, tertindih. Jadi si jumlah netmax atau si jumlah pengguna yang bisa menggunakannya akan terbatas. Tapi jika menggunakan ini akan diperbolehkan. Oke, kita atur kembali yaitu FA03, IP-nya kita akan atur kembali, yaitu berarti 192.198.100 dan 1 dengan Xmax-nya 24 itu yaitu ujungnya 0. Ya, ini sudah benar, jangan klik on. Ya, sudah benar ini. Selanjutnya kita ke FA2, pas Ethernet 2, IP-nya 168.101 dan 1 subnext 4, berarti sudah benar. Selanjutnya ke si ini apa, F4, yaitu ini kita on kan, dan IP konfigurasinya adalah 192.168.102 dan 1. Ini dia, ini sudah di on kan, sudah. Oke. Nah, tapi ini tidak hijau, kenapa ya? Nah, sama halnya dengan si server ini, ada beberapa kemungkinan yang pertama itu saya salah masukkan IP, atau si kabelnya juga salah. Saya akan hapus saja kabel yang ini. Kita coba pakai si halilintar ini, si geledek ke sini, dan ternyata kabelnya mirip seperti kabel ini. Oke, kita atur lagi. Oh, ini 4 ya, harusnya ini 0. Oh, 0. Nanti kita tinggal copy pastekan saja ini. Kita copy pastekan ke yang 0. Ya, on, dan yang 4 kita off-kan saja karena tidak dipergunakan. Oke, ini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya routing, atau kan tadi itu ada IP DHCP, yang selanjutnya kita akan melakukan yang statisnya saja. Apa artinya statis? Berarti kita tidak perlu klik yang request itu. Di sini adalah IP-nya 192.168.100 dan 1. Otomatis si PC kita ke desktop ke IP, bisa saja kita DHCP, tapi karena kita tidak membuat IP-nya, ini akan fail. Kita masukkan saja secara manual, berarti ini adalah 192.168.100 dan 2.
Kenapa bisa 2? Karena satu sudah terpakai si router. Default gateway, kita masukkan hal yang sama, 168, 100, dan 1. Default gateway itu selalu sama ya, yaitu yang satu ini. Oke, ini statis, berarti ini sudah. Nah, kenapa sih ini tidak ditentukan IP address-nya? Karena ini hanya si switch ini hanya penghubung saja, tidak perlu diberi IP pun pasti jalan, karena yang membutuhkan IP adalah si PC-nya. Oke, sekarang ke PC. Selanjutnya desktop, IP ini static, kita masukkan. Ini 1 sudah, 2 sudah, 3 berarti. Nah, apa yang terjadi jika misalnya kita salah masukkan menjadi 2? Nah, ada pemberitahuan this IP address already used in the network. Jadi meskipun kita salah masukkan, tidak perlu khawatir, sudah ada pemberitahuannya. Oke, kita masukkan juga default gateway, dan ini sudah. Kita isi selanjutnya IP. Oke, tadi 3, sekarang 4. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita cek. Kita delete dulu biar terlihat dari sini. Successful. Ini ke sini. Successful. Oke. Selanjutnya, kita hubungan dengan hal yang sama juga, menggunakan routing dinamis dengan AGRP 100 juga. Masuk CLI, kita exit. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama, AGRP 100. Kenapa saya pilih 100? Karena nilainya bebas, mau 100, 200, 300, tapi saya menggunakan 100 karena saya dicontohkannya yang 100. Jadi gunakan aja yang sudah kita ketahui. Oke, apa ini tadi? Networknya yaitu 20.02.02, 20.02.7 dan 0. Ini dia networknya. Nah, ini ada pemberitahuan ini sudah up, artinya berarti kita berhasil. Nah, di sini kita masukkan juga IP semua yang saluran yang terhubung dengan si router ini. 100, 0, 101, dan 102. Oke, kita tinggal silang. Kita coba dari si router ini ke router ini. Successful, bagus. Sini progress dan failed. Kita tes lagi, masih failed. Nah, kenapa failed ya? Oke, di sini sudah diatur. Oh, si router 5 ini nih, oke. Coba kita masukkan lagi. Kita enable dulu. Lalu connect. Ya, mungkin si router ini harus di. Nah, kita coba masukkan lagi 20 network dulu, 20 02 70. Lalu ada network yang tadi yang mana? 200 117 0. Lalu ini juga berarti 192 168 0 dan 0. Oke, ini Egyptnya sudah diatur ulang. Egypt RP sudah diatur ulang. Coba kita tes lagi ke si CLI yang ini. Oke, kita enable dan masukkan lagi. Oke,
router 100 berarti di sini juga networknya juga sama, yaitu 20 027 dan 0. Nah, di sini kita masukkan network yang masing-masing juga, yaitu 168 100 0 101 dan 102. Oke. Edge-nya sudah kita tambahkan ke ini juga. Kita coba dari sini ke sini dulu. Successful. Sekarang coba yang ini lagi. Successful. Oke. Berarti karena router ini ada 3 potongan atau 3 cabang, karena ini dan ini sudah dari sini masuk ke sini masih successful, masih dari sini ke server in progress of failed. Successful. Nah, karena dari sini ke sini cabangnya sudah ditentukan atau sudah yang EIGRP-nya itu sudah terlebih dahulu, maka EIGRP-nya tidak akan ada masalah. Tapi saat masuk ke percabangan ini, tadi kenapa bisa fail terlebih dahulu meskipun dicoba beberapa kali? Karena routing dinamis si EIGRP ini harus dikenali atau didefinisikan kembali agar si router ini mengenal atau si komputer ini mengenal bahwa ada saluran untuk ke yang lain. Coba kita dari komputer ke ini. Successful, bagus. Oke. Selanjutnya ke ini. Oke, ini sama halnya dengan ini, kita tinggal masukkan saja si IP-nya, yaitu 192.168.101 dan 2. Karena yang satu sudah terambil, defaultnya kita copy pastekan saja yang ini, lalu ganti menjadi 1. Oke. Ini ya, jangan lupa si ini itu adalah harus sesuai dengan IP router salurannya. Oke. Ini sudah, kita ke sini. Backstop IP configuration static. Maaf. Ini tadi 2, sekarang 3. Oke. Backstop IP 3, 4. Alright. Oke, ini 1 berhasil. Coba kita sini. Successful. Coba masih dalam 1 router, successful juga. Oke. Nah, dari sini ke sini successful juga. Nah, untuk smartphone saya akan mencoba menggunakan IP DHCP lagi. Kita coba saja IP DHCP. Berarti dari sini kita exit IP DHCP full R7, karena ini router ke-7. Berarti kita masukkan sekarang networknya, yaitu 192.168.102 dan 0 dengan subnet maxnya 24 akhirnya 0. Lalu default router. Nah, ngomong-ngomong tadi saya melakukan cuman ketik dap aja. Nah, udah ngetik dap itu bisa lalu apa namanya, default router itu. Nah, kita tes aja. Nah, kita kan tadi saya cuma klik dap, ketik dap. Kalau kenapa bisa auto field gitu, saya klik tab karena itu membantu auto field. Ya, untuk coba-coba saja, mungkin yang penasaran kenapa bisa gitu. Oke, ini kita masukkan IP-nya, yaitu 102 dan 1. Ini harus mengikuti IP si ini. Oh, ini penuh. Oke, enter. Lalu kita ke smartphone-nya, desktop IP.
DHCP berhasil. Oh, ini sudah DHCP juga, kita masukkan saja juga lagi. Berhasil. DHCP berhasil, dan yang terakhir pun pasti sudah berhasil. Oke, testing ping kesini successful, sini fail. Nah, successful, bagus. Kita kesini fail, successful. Oke. Nah, sekarang dari luar fail dan successful. Oke, bagus dari server. Nah, successful, bagus. Oke, ini kita ping ke semuanya, ternyata successful semua. Oh, ini fail. Oh, ini successful. Oke, bagus. Oke, nah ini dia topologi dan cara-caranya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana dan kenapa itu bisa berjalan gitu, bisa successful dari si ini ke server, successful dari PC ke PC yang bawah ini, successful juga. Nah, intinya setiap device atau si komponen-komponen di topologi ini seperti PC, smartphone, dan server ini harus memiliki IP masing-masing, karena ini sudah dari menggunakan DHCP, IP DHCP. Kalau yang ini kita menggunakan yang statis, tapi intinya kan sama-sama saja. Nah, lalu tadi ada sedikit kendala di mana si ruang IT, staff, dan umum tidak bisa berhubung dengan yang atas ini. Itu kenapa? Ya, kenapa bisa terjadi? Itu karena si routing dinamisnya kita harus mendefinisikan ulang agar si router yang ketujuh ini, akan mengenal kembali bahwa saluran ini bisa si pas Ethernet 2 dan ini pas Ethernet 1-nya mengenal dan bisa melakukan ping atau melakukan hubungan seperti itu. Nah, tadi awalnya kan tidak bisa karena kita hanya mendefinisikan sekali saja dan mendefinisikan routing dinamis yang EIRGP-nya itu sekali saja. Nah, yang pertama itu digunakan, yang sekali saja itu digunakan oleh yang atas ini saja, si hub sama si server, yang PC3 ini dan server saja. Yang bawah ini masih belum, jadi EIGRP-nya harus didefinisikan ulang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang menghubungkan topologi-topologi yang ada di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan atau ada kurang paham, bisa di komen saja di kolom komen. Insya Allah saya bisa menjawabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.